Apa sih pendidikan global itu? Jadi, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan anak didik dengan kemampuan dasar intelektual dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat kompetitif dengan derajat saling menggantungkan antar bangsa yang sangat tinggi. Pendidikan global menawarkan suatu makna bahwa kita hidup di dalam masyarakat manusia atau perkampungan global, di mana manusia saling terhubung, baik suku, agama, bangsa, dan batas negara tidak menjadi penghalang dan merupakan komunitas dari perbedaan. Selanjutnya, tujuan pendidikan global. Scopus menjelaskan bahwa pendidikan global memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, pendidikan global memberikan pengalaman yang mengurangi rasa kedaerahan dan kesukuan. Tujuan ini dapat dicapai melalui mengajarkan bahan dan menggunakan metode yang memberikan relativisme budaya. Yang kedua, pendidikan global memberikan pengalaman yang mempersiapkan siswa untuk mendekatkan diri dengan keragaman global. Kegunaan dari tujuan ini adalah untuk mendiskusikan tentang relativisme budaya dan keutamaan etika. Yang ketiga, pendidikan global memberikan pengalaman tentang mengajar siswa untuk berpikir tentang mereka sendiri sebagai individu, sebagai warga suatu negara, dan sebagai anggota masyarakat manusia secara keseluruhan. Maka Giensar mengajukan 4 dimensi perspektif global, yaitu yang pertama, afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan terasa hampa jika tidak diilhami oleh kebudayaan bangsanya. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tidak terkendali. Yang kedua, mengembangkan identitas budaya dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga, partisipasi bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat. Selanjutnya yang keempat, memajukan kerjasama antar budaya. Hal ini dimaksudkan agar ada aksi dan upaya saling mengisi atau mengilhami, sehingga akan ada kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Dampak positif pendidikan global. Yang pertama, sistem pembelajaran tanpa harus tatap muka. Salah satu dampak positif pertama dari globalisasi dalam pendidikan adalah munculnya sistem pembelajaran online atau e-learning. Sistem ini memungkinkan pendidik dan peserta didik untuk tidak harus bertemu secara langsung. Ini menjadi pilihan tepat bagi siswa yang memiliki jadwal padat karena pembelajaran online dapat diakses kapan saja dan lebih fleksibel. Yang kedua, kemudahan akses informasi pendidikan. Dampak positif berikutnya adalah kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan seperti internet mempermudah pendidik dan peserta didik dalam mencari materi pembelajaran. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi bagi pendidikan. Yang pertama, penurunan kualitas moral siswa. Salah satu dampak negatif dari bidang pendidikan adalah penurunan kualitas moral siswa. Akses bebas ke informasi di internet sangat berisiko dalam mempengaruhi moral siswa. Contohnya, situs-situs yang mengandung konten pornografi dan gambar serta video yang tidak pantas bisa dengan mudah diakses dan tersebar luas di media sosial tanpa filter.
Yang kedua, meningkatnya kesenjangan sosial. Dampak negatif berikutnya adalah meningkatnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Di beberapa negara berkembang, perkembangan teknologi hanya dapat dirasakan oleh sekolah-sekolah di kota besar, sementara sekolah-sekolah di daerah pedalaman terus tertinggal karena terbatasnya akses dan kurangnya dana. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial di bidang pendidikan semakin melebar.